Tradisi upacara labuhan dan pengaruhnya terhadap masyarakat Parangtritis. Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang multikultural. Selain terdiri atas berbagai suku bangsa dengan aneka ragam adat dan kebudayaan, salah satu unsur kebudayaan yang berbeda adalah sistem religi. Pada umumnya, masyarakat Yogyakarta masih sangat kental dengan budaya religi. Indikatornya adalah banyaknya wisata kultural, berbagai upacara yang diselenggarakan pada tiap tahun oleh masyarakat. Misalnya upacara labuhan. Selain itu juga ada upacara Pisunggung, Jaladri Bekti Pertiwi oleh keraton. Keberadaan keraton Yogyakarta menjadikan masyarakat yang tinggal di daerah Yogyakarta masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan tradisi. Sebagai bentuk upacara pelestarian tradisi, berbagai upacara dan ritual masih rutin dilaksanakan oleh masyarakat umum maupun pihak keraton. Meskipun banyak dari kegiatan budaya tersebut terlihat hanya menjadi seremonial belaka, namun upacara-upacara tersebut masih tetap mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Salah satu dari sekian banyak upacara yang dilakukan oleh pihak keraton Yogyakarta adalah proses labuhan. Upacara labuhan tersebut merupakan salah satu upacara religi pada objek wisata Parangkusumo. Pantai Parangkusumo merupakan pantai di pesisir selatan yang berdampingan dengan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok. Pantai ini secara administratif berada di desa yang sama dengan Pantai Parangtritis di Desa Parangtritis, Kecamatan Krete, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nuansa sakral sangat terasa jika memasuki komplek Parangkusumo. Wangian kembang taman dan juga wangian kemenyan yang dibakar dan dijual oleh beberapa penjual yang mudah ditemui di sepanjang jalan masuk pantai. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa Pantai Parangkusumo sebagai pintu gerbang menuju kerajaan penguasa Laut Selatan. Pengunjung lebih banyak pada malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Menurut Pananggalan Jawa, dua malam ini selain sebagai hari banyaknya para peziarah di situs Parangkusumo, juga banyak ditemukan para perempuan malam. Di Parangkusumo dibangun sebuah cepuri, tempat yang merupakan tempat doa sebelum acara labuhan yang sering dilakukan oleh pihak keraton Yogyakarta pada hari tertentu. Di dalam cepuri tersebut terdapat dua batu yang diyakini sebagai tempat duduk penembahan Senopati dan Ratu Kidul yang kemudian disebut Batu Cinta. Hal ini dikarenakan tempat ini disebut sebagai pertemuan Raja Mataram, yakni penembahan Senopati dan penguasa pantai selatan, yakni Ratu Kidul, yang mengikat suatu perjanjian yang berawal dari permintaan penembahan Senopati terhadap Ratu Kidul untuk membantu dirinya mewujudkan menjadi penguasa Mataram. Hal tersebut disanggupi oleh Ratu Kidul, namun dengan syarat agar penembahan Senopati dan seluruh keturunannya mau menjadi suami Ratu Kidul. Akhirnya perjanjian itu menjadikan keraton Yogyakarta sebagai pecahan kerajaan Mataram mempunyai hubungan yang erat dengan penguasa pantai selatan. Sampai dewasa ini, pada batu dan petilasan tersebut ditemukan taburan bunga serta serangkaian sesaji yang dibawa para peziarah. Pada tempat tersebut diyakini bahwa setiap permohonan yang dipanjatkan di sekitar batu cinta tersebut akan terkabul. Ziarah ke tempat ini juga diyakini banyak orang dapat melepaskan beban berat yang ada pada seseorang serta memberikan semangat yang lebih pada orang tersebut. Tradisi upacara labuhan memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat Parangtritis karena menurut kepercayaan yang mereka anut, jika ritual labuhan tidak dilakukan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya hilangnya pengunjung karena terseret ombak, hasil laut yang merosot drastis, dan tenggelamnya awak kapal di laut. Dari pengalaman yang terjadi pada masyarakat tersebut, maka masyarakat mempercayai bahwa laut merupakan salah satu sumber kehidupan yang diberikan oleh sang penguasa alam untuk masyarakat. Parangtritis yang harus dijaga, dihormati, dan disyukuri. Kata labuhan berasal dari bahasa Jawa, yaitu labuh. Labuh memiliki arti sama dengan larungan, yaitu membuang sesuatu ke dalam air yang mengalir ke laut. Kata larung juga berarti memberi sesaji kepada roh halus yang berkuasa di suatu tempat. Dengan demikian, kata labuh atau larung dapat diartikan membuang sesuatu ke dalam air yang mengalir sebagai sesaji kepada roh halus yang berkuasa di suatu tempat, seperti Laut Parangkusumo. Dalam ensiklopedia Keraton Yogyakarta, labuhan adalah upacara membuang benda-benda keraton yang dalam bentuk tertentu ke Laut Selatan, Gunung Lau, Gunung Merapi, dan tempat lain yang bersifat khusus. Benda yang dilabuh ada antara lain 1. Potongan kuku dari Sri Sultan yang dikumpulkan selama 1 tahun. 2. Potongan rambut dari Sri Sultan yang dikumpulkan selama 1 tahun. 3. Beberapa potong pakaian bekas milik Sri Sultan. 4.
benda bekas milik Sri Sultan yang berwujud payung. 5. Layan sekar, yaitu sejumlah bunga yang telah layu dan kering bekas bunga sesaji pusaka-pusaka keraton yang dikumpulkan selama 1 tahun. 6. Sejumlah barang yang sebagian besar terdiri dari kain. Upacara ini dilakukan pada hari kelahiran Raja Wiosan Dalem atau hari penobatan raja. Sehingga setiap terjadi pergantian raja akan terjadi pergantian waktu labuhan karena masing-masing raja berbeda waktu penobatannya. Maksud diadakan upacara labuhan ini untuk keselamatan pribadi Sri Sultan, Keraton Yogyakarta dan rakyat Yogyakarta. Dalam sejarahnya, upacara labuhan yang diadakan oleh masyarakat Parangtritis adalah pengaruh sosialisasi dari upacara ritual adat Keraton Mataram yang sebelumnya digunakan sebagai sistem politik untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Panembahan Senopati hanya ingin kehidupan yang damai, adil, dan makmur. Sedangkan untuk memperoleh semua itu, Panembahan Senopati dibantu oleh Kanjeng Ratu Kidul, yaitu Ratu Halus penguasa Ratu Selatan. Setelah itu mereka melakukan nikah spiritual yang akhirnya dari pernikahan itu akan mengikat seluruh raja-raja Jawa sebagai keturunannya. Akhirnya semua masyarakat percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul akan memberikan semua itu. Jika masyarakat memberikan persembahan yang diwujudkan dalam bentuk upacara labuhan sebagai rasa syukur kepadanya. Menurut keraton, upacara labuhan adalah tradisi yang harus dilaksanakan untuk menjaga kelestarian alam. Labuhan mengandung makna bahwa sebagai manusia tidak boleh terus-menerus memberi residu kepada alam, tetapi juga harus menjaga kesucian dan keseimbangannya dengan mendaur ulang residu. Jadi tradisi yang biasa dilakukan dalam melabuhkan pakaian Sri Sultan dan berbagai makanan ke laut adalah sebagai penghormatan kepada Nyi Roro Kidul, bukan kepada makhluk yang ada di Laut Selatan, karena Kanjeng merupakan gelar untuk alam laut agar tetap lestari. Simbol pakaian raja adalah buka dengan tujuan pakaian raja yang didaur ulang, karena pada dasarnya alat mempunyai sistem daur ulang. Misalnya keunikan Keraton Yogyakarta yang terletak pada titik tengah laut dan Gunung Merapi, maka pakaian yang mengandung kewibawaan pada saat itu tergantikan dengan pakaian yang lebih baik, yakni pemerintahnya lebih baik. Disinilah labuhan dimaknai sebagai upacara manusia untuk selalu ingat kewajiban atas bumi yang telah memberikan ruang bagi segala hidup.